Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bakal membuat video presentasi laporan UAS hasil data yang kami olah, yang kami pilah dan kami buat di Google Colab. Antara lain ada regresi dan klasifikasi tabular dan juga ada clustering. Nah, di regresi bakal dijelasin oleh Benua Yudhistira. Untuk clustering bakal dijelasin sama Ramanda, dan klasifikasi tabular bakal dijelasin oleh saya sendiri. Nah, oke, mungkin langsung saja ke Benua untuk materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan membahas regresi, intelijensi harga era baru optimalisasi revenue. Nah, kita meninggalkan uang di meja. Kondisi saat ini menetapkan harga seringkali berdasarkan intuisi dan pemantauan kompetitor. Ketidakkonsistenan harga variasi sekitar 30% untuk produk serupa. Potensi pendapatan yang terlewat diperkirakan 10-15% dari potensi penuh. Peluang kita akurasi model 87,7%. Data mengalahkan intuisi manusia. Yang kedua, margin kesalahan hanya 8,19, jauh lebih baik dari penilaian manusia. Peningkatan pendapatan, proyeksi konservatif plus 7%. Nah, landscape harga produk kita seperti yang digambar, memahami distribusi harga produk kita adalah kunci untuk mengidentifikasi peluang optimalisasi. Nah, 7,90 sampai 25 produk hemat segmen ini mencakup 35% dari total produk kita. Bisnis inti 25 sampai 50. Segmen ini merupakan 45% produk dan mesin pendapatan utama kita. 50 lebih produk premium. 20% produk kita berada di segmen harga premium. Sweet spot harga. Harga rata-rata 38,76. Harga median 35,25. Paling menguntungkan 40 sampai 55%. Model prediksi harga unggulan kita. Performa model akurasi R kuadrat 87,70%. Kesalahan rata-ratanya 8,19, konsisten 92% dalam rentangan yang dapat diterima versus penilaian ahli. Akurasi model kurang dari 88%. Akurasi manusia kurang dari 70%. Peningkatan plus 18%. Tiga pendorong harga utama. Yang pertama ada harga minimum, yang kedua kekuatan merek, yang ketiga atribut produk. Insight utama, harga minimum memprediksi harga maksimum. Yang pertama ada penemuan, rasio harga minimum atau maksimal yang konsisten menunjukkan efek pengadaan rata-rata 1,5. Yang kedua, implikasi bisnis. Jika harga minimum sama dengan 30, maka harga maksimum yang diprediksi sama dengan 45 dengan tingkatan kepercayaan 88%. Yang kedua, insight utama, merek atau label. Nah, seperti yang digambarkan, Sketch memiliki 15 sampai 20%. Book Lux 10 sampai 15%. Dan merek yang lainnya. Rencana aksi 90 hari dampak cepat hasil instan. Fase 1, fondasi. Yang kedua, fase optimalisasi. Fase 3, skalasi. Fase pertama, implementasikan model harga baru untuk produk baru, audit 50 produk teratas dengan ketidakkonsistenan harga terbesar. Fase 2, terapkan penetapan harga dinamis untuk 100 produk teratas. Fase ketiga, gulirkan model ke seluruh kategori produk.
Dampak bisnis didorong data sama dengan pertumbuhan pendapatan. Proyeksi konservatif, harga rata-rata saat ini 38,76. Harga optimal 41,50. Volume tahunan 100.000 unit. Pendapatan tambahan 274.000 per tahun. Selain keuntungan finansial langsung, pendekatan berbasis data ini juga menawarkan manfaat signifikan lainnya. Penghematan biaya, keputusan lebih cepat, dan kepuasan pelanggan. Mari beraksi hari ini. Yang pertama itu ada setuju implementasi 90 hari, mulai dengan 3 kategori produk, tinjauan kemajuan bulanan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan lanjut di materi yang selanjutnya, yaitu klasifikasi tabula. Dari hasil yang kami uji atau kami masukkan ke data tadi, muncullah klasifikasi keberhasilan akademik mahasiswa analisis perbandingan model logistik, regression, dan random forest. Nah, di sini dataset dan konteks penelitian ini menggunakan dataset classification with an academic success dataset dari Kaggle, dari sumber yang udah dikasih, yang berisi data mahasiswa dengan berbagai fitur komprehensif. Dataset mencakup nilai akademik, atribut pribadi, dan presentasi mahasiswa dengan kolom target yang menunjukkan status keberhasilan akademik. Di sini ada tujuan penelitiannya, ada membangun model kalibrasi, perbandingan algoritma, dan juga analisis performa. Nah, dari tahap pemusatan data, pertama ada fitur dan table. Kolom target dijadikan label, sementara kolom lainnya sebagai fitur prediktor. Yang kedua ada penanganan data hilang, nilai ujian untuk data numerik, dan modus untuk data kategorikal digunakan sebagai pengganti. Yang ada one hot encoding, dan juga ada pembagian data. Jadi dataset itu dibagi 80% data dilatih dan 20% data diuji untuk validasi model. Selanjutnya ada model klasifikasinya, ada logistic regression, dan ada random forest classifier. Bisa dibaca lagi di laporan untuk penelitian ini, ada tertera di situ untuk data-datanya dan juga ada kode-kodenya di situ. Untuk metrik evaluasi model ada akurasi, precision Marco, ada recall Marco, dan juga ada F1 score Marco atau rata-rata harmonic precision, dan real acuan utama. Maksudnya ada conversion matrix, table detail kinerja per kelas. Selanjutnya di sini ada perbandingan performa model. Nah, di sini kalau bisa dilihat performa dari logistic regression itu solid dengan akurasi cukup tinggi. Namun terkesan terbatas dalam menangani kompleksitas nonlinear dalam data. Untuk random forest di sini lebih agak unggul, performa superior dengan F1 score makro lebih tinggi, sedikit lebih tinggi. Ada di sekitar 0,3. Selanjutnya ada fitur paling berpengaruh. Berdasarkan analisis ada 3 fitur informantance dari random forest, ada 3 fitur yang dominan yang mempengaruhi prediksi tentunya dan keberhasilan akademik. Yang pertama ada previous qualification grade. Nilai kualifikasi sebelumnya menunjukkan dasar kemampuan akademik mahasiswa yang kuat. Dan selanjutnya ada curricular unit one stage semester grade. Performa pada semester pertama menjadikan indikator awal keberhasilan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada admission grade, nilai masuk sebagai ukuran seleksi awal atau motivasi akademik. Nah, di sini ada kesimpulan dari penelitian dari tabel tabulasi tadi. Untuk model terbaik jatuh kepada random forest classifier, menunjukkan performa superior dengan F1 score makro di 0,85, menjadikan pilihan optimal untuk prediksi keberhasilan akademik. Faktor kuncinya nilai akademik awal dan performa semester pertama merupakan prediktor yang dominan.
hanya ada aplikasi praktis model dapat diimplementasikan untuk sistem yang tepat atau yang lebih meningkatkan waktu untuk meningkatkan retensi dari kelulusan. Oke, terima kasih untuk presentasi yang kedua. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya Kamanda Reviona. Dipersilahkan. Oke, di sini saya akan melanjutkan yaitu materi yang saya analisis yaitu clustering. Yang pertama itu ada dataset dan tujuan analisis. 18 variabel perilaku. Dataset mencakup informasi mendasar seperti saldo, balance, aktivitas pembelian, forecast, penarikan tunai, cash advance, limit kredit hingga pola pembayaran yang detail. Tujuannya itu untuk mengelompokkan nasabah dengan karakteristik serupa untuk mendukung strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Oke, selanjutnya statistik deskriptif dan pra pemrosesan data. Yang pertama itu ada profil saldo nasabah. Rata-rata saldo yaitu $1.564. Median saldo itu ada $873. Distribusi miring kanan menunjukkan mayoritas nasabah memiliki saldo rendah dengan segelintir nasabah bersaldo sangat tinggi. Yang kedua ada tingkat aktivitas. Tingkat aktivitas itu 85,3%. Nasabah aktif bertransaksi. Data dibersihkan dengan mengisi nilai kosong pada minimum payments dan payments menggunakan median. Kemudian dinormalisasi agar skala tidak mempengaruhi hasil clustering. Oke, selanjutnya ada analisis korelasi variabel. Temuan hubungan kunci. Korelasi ini memvalidasi kualitas data dan logika bisnis sebelum masuk ke tahap clustering. Korelasi sangat kuat, yaitu 0,75. Cash advance dan cash advance frekuensi nasabah yang sering tarik tunai cenderung menarik nominal besar. Korelasi kuat, 0,62. Balance dan credit limit, hubungan positif yang sangat logis dan mengonfirmasi validitas data. Selanjutnya ada metodologi clustering Keymeans. Menentukan jumlah cluster optimal. Kami menggunakan algoritma Keymeans clustering untuk segmentasi nasabah berdasarkan kesamaan perilaku transaksi mereka. Pertanyaan kunci. Berapa kelompok optimal? Menggunakan metode Elbow, kami menganalisis penurunan inersia pada berbagai nilai key. Grafik menunjukkan penurunan melandai setelah titik key sama dengan 4. Selanjutnya ada profil 4 cluster utama bagian 1. Cluster 0 nasabah konservatif. 38% dari total nasabah. Saldo rendah, pembelian minimal, jarang tarik tunai, limit terbatas, menggunakan kartu kredit dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab. Cluster 1, big spender. 22% dari total nasabah. Mesin transaksi dengan pembelian bulanan tinggi dan frekuensi transaksi sangat aktif. Kontributor utama revenue bank. Selanjutnya profil 4 cluster utama bagian 2. Cluster 2 cash users. 18% dari total nasabah, sangat bergantung pada fasilitas tarik tunai dengan pembelian retail rendah, perlu perhatian khusus terkait biaya dan risiko. Cluster 3 nasabah premium. 22% dari total nasabah, saldo sangat tinggi, limit kredit premium, perilaku seimbang, aset berharga, bank yang memerlukan layanan eksklusif. Selanjutnya ada analisis perilaku pembayaran dan profil risiko. Insight, pembayaran hanya 23,4% nasabah yang rutin melunasi penuh tagihan mereka, sementara 41,2% hanya membayar minimum. Ini adalah peluang besar untuk program edukasi finansial. High risk rate-nya 20% nasabah teridentifikasi sebagai berisiko tinggi dengan saldo mendekati limit dan pembayaran rendah. Mayoritas berasal dari cluster cash user dan memerlukan monitoring khusus. Selanjutnya ada rekomendasi strategis per segmen. Nasabah konservatif. Fokus pada edukasi penggunaan kartu kredit dan penawaran produk yang aman dengan benefit jelas. Yang selanjutnya ada big spender. Program
loyalitas premium, cashback menarik, dan privilege khusus untuk mempertahankan aktivitas tinggi. Cash users, intervensi, edukasi biaya tarik tunai, dan konversi ke produk pinjaman yang lebih sehat secara finansial. Yang terakhir ada nasabah premium, layanan eksklusif seperti private banking, change service, dan wealth management untuk menjaga loyalitas. Dan terakhir ada kesimpulan dan langkah selanjutnya. Ringkasan pencapaian, analisis berhasil mengungkap 4 segmen nasabah dengan karakteristik dengan potensi bisnis yang jelas, memberikan peta jalan untuk meningkatkan pendapatan dan mengelola risiko secara efektif. Next step. Yang pertama itu implementasi sistem scaling berbasis cluster. Yang kedua, pengembangan dashboard real time untuk tim marketing dan risk. Uji coba program pemasaran dengan A atau B testing. Yang terakhir ada review berkala mengikuti perubahan perilaku nasabah. Oke, itu sekian presentasi dari saya dan kelompok saya. Di sini saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.